Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kaum muslimin yang kami muliakan, para tamu-tamu Allah di masjid ini dan juga para kaum muslimin yang sedang melaksanakan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah. Hari ini kita bertemu kembali dalam agenda kultum yang akan mendiskusikan tentang bagaimana kita akan mendapatkan ketenangan dari proses beribadah. Kaum muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitabullah bahwasanya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah berfirman bahwasanya Allah menciptakan jin dan manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugas kita pertama di dunia ini adalah untuk menyembah Allah. Tugas kita adalah beribadah. Namun pada prosesnya ketika kita beribadah, tentu kita juga akan melakukan kegiatan-kegiatan lainnya. Misalkan seperti kegiatan duniawi, bekerja dan lain-lainnya untuk mencari sangu, untuk mencari bekal untuk kegiatan beribadah tersebut. Sehingga sebenarnya yang perlu kita tanamkan pondasinya adalah bahwasanya kegiatan beribadah itu bukan hanya untuk memenuhi tugas dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi bagaimana agar tugas kita sebagai hamba bisa meningkat semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita teringat dengan salah satu hadis di mana Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada Sayyidina Bilal bin Rabah untuk memulai sholat dengan beradzan. Beliau tidak meminta Sayyidina Bilal untuk Bilal adzanlah seperti itu, tetapi beliau menyampaikan bahwasanya Bilal istirahatkanlah kami dengan sholat. Beliau meminta agar Sayyidina Bilal memulai sholat tersebut, memulai sholat dengan adzan, memanggil orang untuk adzan, agar beliau mengistirahatkan pikiran dan hatinya manusia umat Islam dari bekerja, dari kegiatan-kegiatan duniawi. Jadi di sini yang perlu kita lihat adalah bahwasanya ibadah bukan hanya untuk memenuhi tugas kita kepada Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga untuk mengistirahatkan, untuk membuat hati kita lebih tenang, untuk membuat kita ada detachment, ada berhenti dari kegiatan-kegiatan duniawi tersebut. Sehingga kalau misalkan kita ingat bahwasanya ada perintah bahwasanya dengan sholat maka kita akan menjadi menenangkan pikiran kita, menenangkan hati kita. Sholat dilihat sebagai bagian dari hal yang istimewa yang akan membuat kita menjadi lebih tenang. Nah, bukan hanya sholat, tetapi semua ibadah-ibadah lainnya pada prinsipnya adalah rangkaian yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita agar kita bisa lebih tenang, hati kita mendapatkan spiritual balance, keseimbangan spiritual. Tidak hanya dengan melakukan kegiatan-kegiatan duniawi, tapi juga dengan mengingat Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Selain itu, yang kedua kita juga perlu mengingat hati manusia dalam bahasa Arab disebut qalb. Qallaba yuqallibu, membolak-balikkan, bolak-balik. Sehingga lawan kata dari bolak-balik ini tadi adalah ketenangan. Jadi salah satu goal dari ibadah adalah untuk menenangkan pikiran kita dan hati kita agar kita bisa fokus tidak hanya melakukan sesuatu yang bersifat duniawi saja, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan spiritual kita sehingga kita bisa menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Ada banyak sekali tuntunan terkait bagaimana ibadah yang kita pelajari dari berbagai kitab-kitab dan hadis-hadis. Salah satunya misalkan kita mengingat ada beberapa ulama yang kemudian menyampaikan beberapa resep untuk mendapatkan hati yang tenang dengan beribadah tersebut. Satu yang jelas adalah dalam beribadah kita perlu menanamkan bahwasanya kita tidak melakukan ibadah untuk menyaur atau membayar hutang kita kepada Allah, tetapi juga untuk mendapatkan spiritual balance itu tadi. Sehingga ketika kita melaksanakan ibadah, kita melaksanakannya dengan khusyuk, kita melaksanakannya dengan hati yang tentram, dengan mengharapkan bahwasanya kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Selain itu ada banyak tuntunan lainnya. Jika kita ingat, salah satu wali songo Sunan Bonang menyampaikan tentang tembang yang kita sebut sebagai tombok hati. Ada 5 resep untuk mendapatkan hati yang tenang. Di antaranya yang pertama adalah membaca Quran dengan mengangan-angan, dengan memikirkan, meresapi maknanya. Yang kedua, melaksanakan sholat malam.
artinya sholat sunnah di luar sholat wajib, yang itu bisa membuat hati kita mengingat kepada Allah ketika kita sedang sendiri. Yang ketiga, berkumpul dengan orang yang solih, berkumpul dengan orang-orang yang memiliki vibes, aura yang positif. Yang keempat, diantaranya kita juga diminta untuk ngeker, untuk berpuasa, untuk menahan diri kita dari tidak hanya nafsu yang sifatnya jasmaniah tetapi juga ruhaniyah. Dan yang terakhir adalah zikir malam, mengingat-ingat ketika kita suasana sepi, di malam sepertiga malam yang terakhir, kita berusaha untuk mengingat-ingat bahwasanya apa dengan itu kita kemudian mengingat Allah dengan berzikir pada Allah. Agar apa? Dengan kita terbiasa melakukan hal-hal semacam ini, maka akan muncul ketaatan, maka akan muncul keseimbangan, bahwasanya kita akan merasa bahwasanya hidup kita tidak hanya untuk sesuatu yang kaitannya dengan duniawi. Isinya bukan hanya dunia, istirahat, dan dunia lagi, tetapi ada keseimbangan. Kita melakukan tugas utama kita, yaitu bagaimana caranya kita menyembah kepada Allah, dengan menyembah pada Allah dalam keadaan sepi, misalkan seperti sholat malam ataupun membaca Quran dan mengangankan maknanya seperti itu. Maka kita tidak hanya melakukan ibadah bersama orang di tempat ramai, tetapi juga di tempat sepi. Sehingga prinsipnya adalah kita memiliki ketaatan pada saat kita berada dengan bersama orang ataupun ketika kita juga sendirian. Sehingga demikian, hadirin yang kami muliakan, bahwasanya yang kita perlu lakukan adalah tidak hanya melihat ibadah sebagai pemenuhan tugas dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi bagaimana juga agar membuat diri kita menjadi orang yang lebih bertakwa, orang yang lebih patuh kepada Allah, dan bisa membuat hati kita lebih tentram, sehingga goalnya di bagian akhir adalah kita menjadi hamba-hamba yang radiyatan mardiyah, yang ridho kepada Allah dan juga diridhoi Allah atas apa yang kita lakukan di dunia ini. Demikian, semoga apa yang kita lakukan selama ini, ibadah-ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan dunia wala taj'alid dunya akbaru hammina wala mablagha ilmina. Semoga Allah tidak menjadikan dunia ini sebagai cita-cita terakhir kita, tetapi kita punya satu langkah yang lebih jauh, yaitu menjadi hamba-hamba yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah. Semoga kita semuanya dipertemukan lagi dengan Ramadan berikutnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.